Liku Lematang, Pagar Alam, sebuah jalur ekstrem yang menghubungkan Palembang dan kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Jalur yang bersejarah ini bukan hanya menyimpan jejak kekuasaan kolonialisme Belanda, namun juga menjadi rekam jejak memori bagi mereka yang kehilangan nyawa di dasar jurang tikungan kelam ini. Pada tahun 2019 silam, sebanyak 50 orang terjun ke dalam jurang keloan maut itu dan merenggut 27 nyawa dari mereka, seolah menjadi bukti dan menuntut para penyintas jalur provinsi untuk tidak sepele dengan gelar yang disandang tikungan itu. Tidak jauh dari lokasi itu, terdapat juga sebuah tikungan tajam yang akrab di telinga para pelintas, Likungan Endikat, ujar mereka yang sudah akrab dengan jalan yang dibangun oleh kolonial Belanda tersebut. Jalan ini sudah dibangun sejak tahun 1910, menandakan kekuasaan Belanda setelah daerah Pagar Alam jatuh ke tangan penjajah pada tahun 1800-an, setelah berhasil mengalahkan perjuangan rakyat Pasemah selama 50 tahun lamanya. Seolah sesuai dengan jumlah penumpang yang diangkut oleh bus malang itu. Senin 23 Desember 2019 pukul 11 malam. Tampak sebuah bus melaju dengan kencang, melewati berbagai tikungan di jalur berdinding cadas dan bertepikan jurang. Tidak ada yang menyangka kalau sopir yang tengah membawa mereka dalam keadaan setengah sadar. Sebelum sampai di jalur itu, bus naas ini sempat terperosok sebanyak 3 kali. Bahkan harus dibantu kendaraan lain agar bisa melanjutkan perjalanan kembali. Hal ini jugalah yang membuat perjalanan mereka semakin memakan waktu. Namun tidak ada yang sadar kalau kejadian itu seolah pertanda yang diberikan ilahi atas garis takdir yang akan mereka hadapi di ujung jalan nanti. Pada awalnya, jalur ini bukanlah jalur yang akan mereka lewati. Namun karena suatu hal, bus ini pun dialihkan jalurnya, sehingga harus melewati jalur berliku ini. Saat penumpang tertidur pulas di kursi mereka masing-masing, sopir kembali memacu bus dengan kecepatan tinggi. Namun tiba-tiba, suara tabrakan keras terdengar dari depan bus. Bukan hanya itu, suara tabrakan itu disusul dengan perasaan jatuh yang dirasakan oleh semua penumpang, karena bus mereka menabrak pembatas jalan dan meluncur ke dalam jurang. Saat kejadian, seorang nenek tengah bercanda dengan cucunya di kursi belakang. Namun candaan mereka terhenti seketika, karena bus yang mereka tumpangi tengah terjun bebas ke dalam jurang. Dalam kegelapan, mereka tercebur ke dalam sungai dengan kedalaman 4 meter, dan beberapa dari mereka hanyut terbawa arus sungai. Beruntung, cucu dan nenek tadi selamat dan berusaha naik ke badan bus yang sudah tenggelam. Kemudian ia sempat meminta tolong. "Om, tolong kami." Padahal kondisi saat itu sedang tidak ada orang melintas, karena sudah larut malam. Dan lagi pula, mereka berada di dasar jurang. Beberapa fakta sebelum kejadian menyebutkan, bus naas itu sudah beroperasi selama 20 tahun dengan kondisi yang kurang baik, ditandai dengan kondisi rem yang blong saat kejadian, ditambah faktor jalan yang berliku, fasilitas jalan yang masih kurang, sehingga tidak ada penanda jalur berbahaya. Cerita mengharukan juga datang dari cerita salah seorang istri korban, penumpang bus malang itu. Ia menceritakan, pada awalnya suaminya berencana akan membeli 3 tiket, yaitu untuk dirinya dan anaknya. Namun bak sebuah drama, suaminya hanya membeli 1 tiket untuk dirinya sendiri. Bahkan beliau tidak memberitahu akan naik bus apa dan kapan keberangkatannya. Dia mulai curiga saat ketika suaminya tidak pulang, bahkan hingga pukul 3 dini hari, karena kebiasaannya suaminya selalu pulang ke rumah di bawah pukul 12 malam. Tak ada firasat apapun. Baru pada keesokan harinya, petugas Jasara Harja mengetuk kediaman mereka. Dan saat itu juga ia sadar bahwa suaminya tidak akan pulang untuk selamanya. Video ini bukan bertujuan untuk mengungkit luka lama, namun dengan kejadian yang ada, semua pihak bisa sadar dan bisa saling menyadarkan pentingnya keselamatan dalam perjalanan. Karena rata-rata kejadian demikian justru dialami oleh mereka yang sudah merasa terbiasa, sehingga menurunnya sikap waspada. Kita doakan bagi mereka yang menghadap ilahi, diampuni semua dosa dan ditempatkan di tempat tertinggi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.